Guys, siapa yang tidak kenal dengan negara Korea Utara? Salah satu negara yang terkenal akan kebijakannya yang terbilang kejam. Dibandingkan dengan negara lain, ini memang selalu menarik perhatian. Kehidupan di Korea Utara tidak mudah dilihat dari terekspos keluar, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara yang sangat tertutup, sehingga tidak membiarkan informasi lain bocor keluar ataupun sebaliknya. Korea Utara merupakan negara yang terletak di Asia Timur yang memiliki ibu kota bernama Pyongyang dan berseberangan dengan Korea Selatan. Negara ini memang terkenal dengan peraturan yang nyeleneh dan berbeda jauh dengan negara lainnya. Salah satu negara dengan penganut paham komunis ini memiliki banyak keunikan yang juga fakta-fakta yang mungkin jarang Anda temui. Namun di sini saya ingin bawa kalian kita melihat dari sudut yang berbeda ya. Ada sekumpulan anak-anak Korea Utara ini yang menyanyikan lagu Tanah Airku untuk Indonesia ini, yaitu mereka bersekolah di sekolah menengah Pyeolgok Pyongyang di distrik Songyo, Pyongyang, Korea Utara. Sekolah ini diketahui adalah sebuah sekolah persahabatan Indonesia dan Korea Utara sejak tahun 80-an yang memiliki prestasi di bidang seni musik dan suara. Meski mereka tidak begitu fasih berbahasa Indonesia, tetapi suara mereka dikatakan begitu merdu saat menyanyikan lagu Tanah Airku Indonesia. Jadi kali ini guys, saya tertarik untuk mereaksi video terkait tentang ini dengan fakta kenapa Korea Utara yang serba tertutup tetapi menganggap Indonesia negara yang istimewa. Video yang kita reaksi judulnya ialah Tidak Disangka Korea Utara yang serba tertutup ternyata menganggap Indonesia negara yang istimewa. Dan video ini dari channel catatan ini seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yo guys! Wow, anak Korea. Tuh guys, Presiden Soekarno. Catatan ini. Halo sahabat Citizen. Halo. Masyarakat internasional saat ini lebih mengenal Korea Utara sebagai negara yang menutup rapat dirinya dari dunia luar. Memiliki senjata nuklir yang canggih yang dinilai mengancam perdamaian dunia, sehingga Dewan Keamanan PBB dan beberapa negara menjatuhkan sanksi berat. Dan sistem pemerintahan dinasti yang menempatkan tentara sebagai elemen yang utama dan pertama. Nah, di balik fakta-fakta itu, Korea Utara ternyata menempatkan Indonesia sebagai negara istimewa karena jalinan hubungan sejarah masa lalu. Korea Utara menyapa Indonesia sebagai Big Brother dengan penghormatan besar kepada presiden pertama yang juga the founding father negara ini, yaitu Soekarno atau yang akrab disapa dengan Bung Karno. Penghormatan Korea Utara terhadap Indonesia bahkan diwujudkan dengan menyimpan berbagai benda bersejarah cindramata Soekarno di Mausoleum Kumsusan Palace dan museum hidup seperti Taman Mini Indonesia Indah. Wah, ada taman mini ya? Saya pernah bertugas di Rusia. Menurut saya, mausoleum di Korea Utara lebih keren. Sangat bagus daripada Mausoleum Lenin, kata Berlian Napitulu, Duta Besar Indonesia untuk Korea Utara. Fakta lainnya, kata Napitulu, Indonesia menjadi negara satu-satunya yang pernah mendapatkan kunjungan dua pemimpin Korea Utara secara bersamaan, yaitu Kim Do-sung dan Kim Jong-dua. Korea Utara begitu memuja legasi Soekarno, di antaranya Gedung Olahraga Senayan yang menginspirasi pembangunan Stadion Olahraga Korea Utara yang megah. Di bidang perekonomian, Korea Utara mengadopsi koperasi yang memajukan hasil pertanian mereka.
Koperasi yang diberi nama Yaksu merupakan model percontohan untuk koperasi-koperasi di Korea Utara dalam rangka memajukan hasil pertanian. Koperasi Yatsu hingga saat ini bermitra dengan KBRI Pyongyang. Korea Utara juga mendirikan Sekolah Persahabatan Indonesia-Korea Utara atau Ryulgok. Sekolah yang bermitra dengan KBRI sudah beberapa kali memperoleh penghargaan dari Kim Do-sung, Kim Jong-dua, dan Kim Jong-un. Di sekolah ini, anak-anak belajar lagu-lagu Indonesia seperti Tanah Airku, Sari Nandi, Anak Kambing Saya, dan Halo Halo Bandung. Wah, Anak Kambing Saya, Halo Halo Di Bandung. bidang perfilman, Korea Utara yang terisolasi dari dunia luar menggelar Pyongyang International Film Festival pada tahun 2015 dengan menayangkan film Soekarno karya Hanung Bramantyo. Wah, Sejarah. Indonesia sudah membina hubungan yang relatif baik dengan Korea Utara sejak diresmikan pada tahun 1961. Salah satu faktor suksesnya hubungan ini adalah kedua negara tidak saling mencampuri urusan dalam negerinya. Saat Presiden Kim Do-sung mengunjungi Indonesia pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengajaknya berkeliling kebun raya Bogor dan Kim tertarik dengan bunga anggrek dari Makassar. Soekarno menamai bunga tersebut Kim Il Sungia dan menyebutnya sebagai simbol persahabatan abadi antara kedua negara. simbol persahabatan. Anggrek ungu Kim Il Sungia telah menjadi bagian integral propaganda Korea Utara yang menyangkut Kim Do-sung. Pada bulan Maret tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri berkunjung ke Pyongyang. Hubungan di masa kini. Meski kaku dan tergerus, Indonesia masih memiliki hubungan dengan Korea Utara. Walaupun agak bermasalah karena pelanggaran hak asasi manusia serta ambisi rudal dan nuklirnya yang telah mengancam Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara memiliki hubungan politik yang erat, kepentingan ekonomi, dan kerjasama strategis dengan Indonesia. Indonesia masih berhubungan dengan Korea Utara karena negara ini mengutamakan dialog dan menganggap Korea Utara tidak perlu diisolasi. Indonesia mendorong Korea Utara untuk membuka diri dan melakukan hal yang benar, seperti yang dilakukan Indonesia kepada Myanmar. Mesti melakukan hal yang benar, seperti mana yang dilakukan oleh negara Myanmar. Ini sebagai teguran guys, sebagai teguran ya. Walaupun adalah beberapa konflik dan sebagainya. Oke guys, tidak disangka Korea Utara yang serba tertutup ternyata menganggap Indonesia negara yang istimewa. Jadi kita sudah lihat ya bagaimana penampilan cerita sejarah dan juga perkara-perkara peristiwa yang membuatkan bahwa Indonesia dan juga Korea Utara itu sebenarnya ada sejarah, dan dikatakan juga negara Korea Utara ini menganggap Indonesia itu sebagai negara yang sangat-sangat istimewa melalui daripada sejarah. Kalau kita lihat Presiden Soekarno ketika dulu ya pernah melakukan kunjungan, dan juga Presiden Korea Utara juga pernah juga berkunjung ke Indonesia. Jadi walaupun banyak perkara konflik yang berlaku dan sebagainya, ternyata Indonesia tetap yang memberikan, kalau saya dengar cerita apa yang admin katakan, tetap memberikan teguran. Nah, seperti begitu ya, untuk melakukan hal yang benar seperti mana Indonesia melakukan kepada negara Myanmar. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang harus ditekankan untuk sama-sama kita melihat ya bagaimana di setiap negara itu lebih terekspos dengan segala peraturan ataupun kehidupan yang lebih baik dan yang lebih nyata dan tidak tertutup seperti mana yang ada di negara Korea Utara ini. Tapi namun kalau kita lihat ada sekolah Korea Utara dan juga Indonesia, itu merupakan salah satu tanda persahabatan ya Indonesia dan Korea Utara,
pada tahun 80-an. Kalau kita lihat anak-anak sekolah tadi, wah begitu sangat-sangat mengantusias. Mereka dapat memberikan satu nyanyian ya yang bagi saya sangat-sangat unik. Mereka dapat menghafal beberapa lagu-lagu dari Indonesia, dan yang paling penting mereka juga bisa menyanyi lagu Tanah Airku Indonesia ya. Jadi ini salah satu perkara yang dianggapi sebagai satu perkara yang sangat-sangat istimewa. Jadi guys, apapun itu adalah sebagai satu catatan sejarah yang membuatkan kita bisa untuk tambahkan edukasi, dan yang paling penting mana yang perkara yang benar kita teruskan, mana perkara yang tidak benar ataupun perkara yang memberikan kemudaratan ya kepada negara kita harus kita tegaskan dan harus kita tegur, dan juga kita bisa untuk membuatkan supaya bisa untuk jangan ya membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi apapun itu adalah edukasi. Jadi menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Ini merupakan catatan sejarah dan sebagainya. Tetap hari ini kalau kita lihat hubungan di antara Indonesia dan juga Korea Utara tuh masih ada lagi pada hari ini sebagai salah satu cabang untuk berdialog ya dari segi politik dan sebagainya. Apapun itu saja Drengkel, bisa untuk kalian untuk tulis di ruangan kolom komentar ya. Jadi itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.